dia. Ada tali, ada tangga. Ada tali, ada tangga. Kita pilih tangga. Oke, ada tangga. Jangan pilih yang susah. Ada tangga. Hari ini hari Rabu, sepi, teman-teman. Sepi sekali ini. Ini buat pegangan biar nggak kepleset. Oke. Bentar. Ini rekam video. Nah, oke, ini kita ketemu jalur sempit. Belum sempit, masih cukup untuk dilewati orang-orang yang oversize. Dengan ukuran baju XXXXL masih bisa lewat. Yaitu kita akan naik lagi. Di sini ada spot foto sarang burung, pendakian ke atas. Nah, situ ya, tuh masih ada gazebo. Kita coba cek dulu. Tuh sarang burungnya ada di atas. Oke, kita naik, teman-teman. Ini ada tangganya, hati-hati kepleset karena dari besi dan tidak ada pegangannya. Nah, ini dia sarang burungnya, kayak piring di warung gado-gado, tinggal dikasih kertas saja di sininya. Hati-hati jatuh. Mau duduk dalam bisa. Di sini ada kursinya. Pemandangannya rumah orang. Sampai sana lumayan. Ini batu-batu gunungnya. Dan puncaknya masih ada di ujung sana, entah yang mana. Kita jalan lagi. Ya. Nah, ini contoh yang tidak baik ya, teman-teman ya. Sampahnya memang tidak dibuang, tapi ditinggalkan ya. Tetap saja nyampah. Tidak baik itu. Di sini banyak tuh plastik-plastiknya tuh. Tidak baik ya. Mari kita jaga lingkungan kita biar tetap asri. Oke, kita naik lagi. Tuh. Tulisannya di sini sudah diperingatkan. Nggak punya pacar tetap sayang lingkungan dong. Tuh. Oke, kita sampai ke lorong yang sempit ya. Namanya lorong sumpitan. Masuk dan rasakan sensasinya. Kawasan wajib senyum. Oke, mari kita coba apakah masih bisa senyum ketika kita melewatinya. Ya, memang sempit, teman-teman. Tapi coba kita lewat. Ini kalau ini sih menurut saya, aduh, orang gendut juga masih bisa lewat. Nggak sempit-sempit amat. Oh, wah, ini mah easy. Memang kita harus pegangan di batu-batu di kirinya, karena mau nggak mau kita miring kanan. Miring kiri, sorry. Mau nggak mau harus miring ke kiri, karena batu yang di kanan condong ke kiri. Oke, ini manjat tangga kayu dan hati-hati licin. Apalagi saya datang sini habis hujan. Batunya cukup basah. Ya memang agak ngos-ngosan. Dan cukup sempit, tapi sebenarnya nggak sempit-sempit amat. Oh, ini hati-hati. Awas kepala. Ya, buat orang jangkung ini bisa kesundul. Oke, kita manjat lagi. Kayunya agak licin, teman-teman. Jadi kita harus tetap pegangan. Oke, dan memang di sini harus selalu senyum. Oke, ini sampai atasnya. Ini yang kita dapat tetesan batu, tetesan air maksudnya. Dari sini
angin yang kencang. Kita masih harus mendaki lagi. Lanjut. Oke, jadi mendaki di sini tuh sebenarnya gampang teman-teman. Kalau mau yang latihan mendaki mungkin memang bisa latihan di sini, karena pendakian juga kurang lebihnya 1 jam. Dan di sini jalurnya sudah dibikin gampang sama pengelolanya. Sudah ada talinya, ada tangganya, gitu. Oke, itu menuju puncak. Oh, jalur turunnya satu arah lewat sana. Jadi kita menuju puncak lagi. Yuk lanjut. Oke, ini teman-teman, setelah kita nyampe itu di bawah sana ada spot untuk nonton sunset. Nah, kita naik sedikit. Nah, kita dihadapkan lagi oleh sebuah lorong yang lebih sempit lagi teman-teman. Kita lihat seberapa sempit. Ayo kita terobos. Oke. Di sini pundak saya beradu dengan yang namanya dinding batu, dan di depan situ mau nggak mau jalannya harus miring, banget. Di sini ya kurang lebih om-om perut gendut masih bisa lewat lah, nggak sempit-sempit banget sih. Paling kiri kanan ini selebar 70-an, ya tersempitnya 50 cm. Oke, dan karena memang sambil miring jalannya, jadi agak susah. Sebenarnya nggak sempit-sempit amat, 70 sentian, ya 5,5 meter lah. Dan saya rasa orang yang gendut kayak gimana juga masih bisa lewat, selama nggak yang ekstrim ya. Oke, ini kita sudah lolos. Nah, tuh lorongnya lumayan. Kita lanjut lagi. Wow, kita naik tangga ini. Oke, saya harus pegangan teman-teman. Ya, ini dia. Setelah kita melewati lorong sempit dan harus naiki apa tadi, tangga kayu yang licin, kita dapat pemandangan seperti ini teman-teman. Oke, ini tadi spot sunset ada di sebaliknya ini. Ya, di sini juga bisa ini lihat sunset juga. Tuh ada parkiran di sana. Kalau dari sini embungnya kayaknya nggak kelihatan ya. Ini pasti banyak yang main sampai sana itu, cuman harus hati-hati. Oke, berhubung musim hujan jadi banyak batu yang basah, dan atap dari batu-batunya ini berumput dan berlumut. Ya, di sini ada gazebo-nya, bisa sambil rileks di sini. Tulisan apa? Sumber mata air Comberan. Oke, namanya memang Comberan ya. Ini sumber mata air yang sakral, jadi memang namanya seperti itu. Oke, itu puncak Gunung Api Purba. Sudah sedikit dan sampah wajib dibawa turun, jangan ditinggalkan di sini. Oke, ini jalurnya santai kali ini teman-teman. Oke, sampai sini anginnya lumayan tuh, cukup kenceng. Oke, karena semalam hujan agak lama dan kayaknya di sini juga hujan semalaman, jadi tanahnya licin. Jadi buat teman-teman, saya sarankan jangan pakai sneakers. Oke, pakailah sepatu sandal khusus gunung atau sepatu pendakian sekalian. Jadi tidak licin teman-teman.
Kalau pakai sneakers itu kan cengkeramannya kurang. Kalau untuk lantai oke, dia keset. Tapi kalau untuk yang trek seperti ini pasti kepleset. Ya, sandal jepit pun bisa kepleset teman-teman. Tuh, buanglah sampah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Sudah banyak peringatan untuk tidak nyampah. Oke, kita ketemu di atas. Oke, kita sampai di pertigaan. Ke kiri adalah jalur turun satu arah. Oke, itu jalur pendakian ke kanan. Dan di sini kita sampai tempat sakral sumber mata air Comberan. Perempuan haid dilarang masuk. Oke, saya mau coba ke sana. Nanti kalau kira-kira di sana bisa merekam, saya akan rekamkan. Kalau enggak, mohon maaf teman-teman. Oke, yuk. Kita habis dari sumber mata airnya. Bukan saya nggak mau ngerekamin, tapi karena memang jalurnya susah. Jalurnya susah untuk dilalui, harus pegangan, licin, berbatu, dan sambil bawa kamera tas gini memang sulit. Jadi ya mohon maaf. Ini jalur turunnya, di sana ada gazebo, ada meja, mungkin di sana ada warungnya teman-teman. Ya, tapi kita naik lagi. Oke, kita jalur pendakian. Mari kembali mendaki. Ini dia, kita sudah kurang sekelumit lagi sampai. Nah, di sini ke kiri itu masih naik. Ya, kurang lebih naik bukit lagi. Masih agak lumayan. Di sini ada camping ground 1 ke kiri dan camping ground 2 ke kanan. Oke, saya mau lihat dulu. Kita coba lihat ke camping ground di kanan. Ini barusan saya naik bebatuan nyari camping ground 2. Saya pikir camping ground 2 itu jalurnya akan ke sana. Nah, lewat sana, bukan lewat naik sini. Karena naik sini kita ketemu papan lagi, tulisannya ke kanan, jalur pendakian, terus camping ground 1 dan 3. Berarti sebenarnya cuma muter aja dari yang tadi. Camping ground 2 ada di sana. Mungkin di bawah pohon mangga itu. Ya, ini ada pohon mangga teman-teman. Kalau pas lagi musim mangga, jangan khawatir kelaparan. Sepertinya akan berebutan dengan monyet-monyet yang ada di sini. Beberapa kotoran monyet dan anginnya. Wah, teman-teman, ini kita tadi lewat. Nah, itu pertigaan kita tadi. Nah, saya coba lurus karena kan ada jalan. Dan sebenarnya memang ada jalan di sini teman-teman. Cuma jalurnya itu dari jalur masuk. Nah, di sana itu bebatuan sempit dan kiri kanannya pepohonan yang begitu tinggi gini teman-teman. Saya takutnya ular. Jadi kita cari jalur yang aman saja. Soalnya saya sendirian di sini, tidak ada pendaki lain, tidak ada wisatawan lain. Kalau ada apa-apa, repot. Oke, kita cari jalur yang aman aja. Nah, ini jalur yang satunya, jalurnya longgar ketimbang kita tadi lewat yang sana. Mungkin tembusnya di sini-sini juga teman-teman. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini mana, kanan atau kiri? Tapi kalau dari lihat kondisi jalannya yang kiri ya, yang banyak dilewatin orang. Oke, di sini kan longgar. Kalau ada apa-apa tuh. Oh, ini camping ground. Oke, ini camping ground. Dan kalau ada teman-teman di sini yang mencoba informasi tentang sinyal, saya di sini pakai Telkomsel baik kartu halo maupun yang reguler. Sinyalnya ada di H+ teman-teman. H+. 4G-nya ngap-ngapan. Bisa 4G, cuman paling sebatas telepon WA biasa, tapi nggak bisa video call, terbatas gitu. Oke, kita lanjut naik. Oke, ini saya juga di camping ground. Ada bekas api unggun kecil. Itu pemandangannya seperti itu. Ini arah mana ya, karena mendung teman-teman, jadi saya nggak tahu arah dan saya nggak bawa kompas. Ada sih kompas di handphone, tapi inilah yang kita dapat di camping ground. Camping groundnya tanah, yang rumput di bawah tadi.
yaitu ke puncaknya ada di sana. Itu puncak. Dan kita juga bisa mungkin jelajah yang sini. Saya mau lihat ke yang puncaknya dulu ya sana, yang ada jalurnya. Oke, mari kita ke puncak. Oke teman-teman, tadi kita dari puncak yang sana. Nah itu tadi camping ground. Kita mau nyoba naik ke gazebo. Jalannya kayak gini teman-teman. Khawatir sama ular sebenarnya. Tapi coba terobos aja ya. Oke, wish me luck. Oke, ini tadi jalurnya ternyata cuma segitu doang. Yang sempitnya sampai sini agak lebar. Cuman tetap aja harus hati-hati, lihat kiri kanan, waspada. Ya kayaknya kalau udah jadi tempat wisata gini nggak perlu khawatir ya. Tapi namanya waspada juga diperlukan karena kepleset juga ini. Dan pastikan bawa minum sendiri. Di atas tadi warungnya tutup dan nggak tahu itu bakal buka lagi atau enggak. Dan tentunya sekalinya teman-teman oleng di sini berbahaya. Oke, kita sampai puncak yang satunya. Itu dia gazebo-nya. Dilarang membuat api unggun di batu. Kita bisa istirahat dulu di sini teman-teman. Bentar, saya antar kalian naik dulu ya. Ini kita tuh pemandangannya gini di kanan kita. Ini kayaknya puncaknya lebih tinggi lagi dari yang tadi. Cuman nggak ada tiang benderanya. Ini dia. Oh, yang sini karena ini sempit aja tempatnya tuh. Sempit, kalau di sana tadi kan luas. Tuh. Ini kan luas nih. Ini Gunung Api Purba Ngelanggeran. Hati-hati terpleset karena memang berbahaya. Tidak ada pagarnya. Dan ini berhubung musim hujan jadi atasnya hijau-hijau gini teman-teman. Bagus lah. Kalau musim kemarau di sini coklat semua. Bahkan jelek. Menurut saya jelek kalau musim kemarau. Memang kita tidak khawatir sama hujannya, tidak khawatir sama licinnya. Tapi ya jelek aja karena nggak hijau. Oke, saya mau istirahat dulu teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman kita di gazebo-nya yang di atas.
Terima kasih pada para pengelola karena sudah disediakan dan tempat istirahat, maksudnya disediakan tempat istirahat di atas. Di sini anginnya memang kencang, jadi kalau terdengar maklum, saya nggak pakai windshield. Terus inilah pemandangan yang kita dapat. Terima kasih juga pada para pengelola tadi. Terima kasih sudah dibuatkan akses yang mudah ke atas ini dan tempat istirahat dengan pemandangan yang wow. Selamat menikmati. Teman-teman, ini jangan ditiru ya, nyampah di sini ya, meskipun dibakar tapi ya nggak boleh lah. Oke, itu tadi puncak Gunung Api Purba Nglanggeran. Puncaknya itu, ini juga puncak, jadi dua. Ini kita turun. Oke, kita harus melewati tengah yang begono. Oke, mari kita turun. Ini turunnya hati-hati teman-teman, licin hampir apa, semalam hujan toh, dan di sini juga mendung sekarang, jadi daripada kena awan petir toh, mending saya turun aja karena berbahaya. Oke, waduh. Oke ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau kesini pakailah alas kaki yang memang difungsikan untuk mendaki. Jangan pakai sneaker atau sandal jepit karena licin. Tuh, kita sampai bawah tadi, itu puncak satunya, Gunung Gede ya, itu namanya puncak Gunung Gede. Nah, kita turun sini. Kita sampai di camping ground. Itu camping groundnya. Itu. Wah, bukan kepleset-pleset ya. Oke.
Oke. Ya bergoyang-goyang ya teman-teman ya. Saya nggak pakai gimbal soalnya. Pakai gimbal di sini repot. Oke, ini dia camping ground. Oke, sayonara dari puncak. Kita turun dulu. Nah, ini teman-teman, tadi kita datangnya kan dari sana. Ya, nah ini kalau kita turun ketemu pertigaan ini teman-teman. Tuh, jalur turun satu arah. Jadi naik dan turunnya dipisahkan. Nah, yang tadi saya bilang ada warung. Itu tuh ini. Nah, kenapa saya bilang warung? Karena di sini tuh ada rumah-rumahan dan ini ada meja-meja kayak tempat orang jualan itu loh. Nah, kan? Makanya mungkin dulunya memang warung. Cuman sekarang udah nggak lagi kayaknya ya. Buat istirahat, nongkrong-nongkrong, minum-minum. Nah, kalau di sini teman-teman jangan lupa bawa minum. Sudah pasti tidak ada penjualnya di atas. Satu-satunya penjual pun nggak ada nih. Oke, kita lanjut turun. Nah, ini dekat warung tadi teman-teman. Ini jalurnya bagus nih. Jadi kiri batu, kanan agak jurang. Nah, hati-hati pleset. Tapi batu-batu jadi aman. Nah, ini langsung kita dapat. Oh, tak pikir pemandangan. Ternyata walah. Ya, mungkin nanti kita dapat pemandangan di depannya sambil turun. Dan di sini banyak pohon entah tumbang entah memang ditumbangkan. Kayaknya sih tumbang dengan sendirinya. Karena potongannya agak-agak ini. Atau memang pohon-pohon yang sengaja dipotong untuk bikin tangga tadi waktu atas. Ah, tuh. Oh, tapi ada jalur pendakian di sini teman-teman. Ini kok ada tanda lagi. Bentar, ini ada dua jalan. Jalur turun ke sana, jalur pendakian ke sana. Terus yang ke sini kok ada jalur turun juga. Tapi karena ragu-ragu, jadi saya mending ngikutin arahnya aja. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah ke sana, bisa di-share di kolom komentar ya. Oke, kita ngikutin jalurnya aja sesuai petunjuk arah daripada nanti hilang. Saya sendirian di sini, nggak ada nggak ada pengunjung lain. Wah, nanti kalau hilang bisa repot saya. Ada apa-apa, SOS-nya gimana? Ini ada burung, kalau orang Jawa bilangnya sirtu, gitu kedengeran ya. Nah, sirtu, pasir batu. Oke, kita jumpa di depan ya. Kupu-kupu yang lucu, ya kemana engkau terbang? Nah, kabur teman-teman. Oke, ini nggak jauh dari puncaknya, saya masih di jalur turun. Jalurnya sebenarnya landai teman-teman, enak nih buat turun, jalan turun. Kita nggak capek, nggak kepleset juga karena jalurnya sudah batu-batu. Cuman ya agak sedikit ada licinnya juga lah. Lewatnya ya menembus pepohonan ini. Jalurnya landai, enak banget yang turun. Tapi nggak tahu nanti kalau di depan agak ekstrim gitu ya. Kalau kita harus melewati celah-celah batu kayak waktu naik tadi, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Wah, ini teman-teman, suaranya di sini mulai horor kalau berangin karena rumpun bambu. Nah, ya kan. Pohon bambu teman-teman, pohon bambu identik dengan enggak bercanda. Ini bambunya bagus. Tuh di situ juga ada jalan, mungkin warga entah ngapain di situ ya. Cari makanan sapi, ternak mungkin. Jalurnya landai. Tadi di belakang tangga aja gitu. Landai banget. Di depan kita ketemu gazebo dan ada pemandangannya. Nah, ini dia gazebonya. Pemandangannya sawah yang begitu hijau. Wow. Anginnya kencang banget teman-teman. Saya kawan petir ini. Oke, selamat menikmati.
sampai agak ke bawah kita tuh enak ada pegangan besi yang sudah disediakan, jadi nggak perlu khawatir keblusuk atau salah jalan. Nah, cuman ya tetap aja susah karena kita menuruni batu-batu yang besar. Oke.